Sehingga apa yang terjadi, masih banyak orang berpikir ketika ditanya mana yang lebih penting, mana yang lebih wajib, baca Quran atau sholat, jawabannya hampir sebagian besar sholat. Jawabannya 90% sholat. Sampai ada seorang ibu yang bertanya sama anaknya, sebagian besar yang ditanya pertama kepada anaknya, "Nak, udah sholat atau belum?" Jelas sekali di sini Allah berfirman, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimi sholat." Bacalah kitab Al-Quran dan dirikanlah sholat. Mungkin sebagian besar tadi menjawab bahwa yang paling penting adalah sholat, yang paling wajib adalah sholat. Padahal di ayat ini dikatakan ada dua perintah yang dititik beratkan di ayat ini. Tidak bisa tidak, ada kalimat bacalah dan ada kalimat dan dirikanlah sholat. Artinya apa pemirsa? Kalau kita melihat dan menelaah secara baik-baik ayat ini, di sini ada dua perintah. Perintah pertama itu adalah bacalah Al-Quran. Perintah kedua adalah dirikanlah sholat. Sehingga apa yang terjadi, masih banyak orang berpikir ketika ditanya mana yang lebih penting, mana yang lebih wajib, baca Quran atau sholat, jawabannya hampir sebagian besar sholat. Jawabannya 90% sholat. Sampai ada seorang ibu yang bertanya sama anaknya, sebagian besar yang ditanya pertama kepada anaknya, "Nak, udah sholat atau belum?" Padahal perintah yang jelas-jelas diperintahkan oleh Allah di sini, bacalah dan dirikanlah sholat. Artinya apa? Dua perintah ini memiliki satu kewajiban, memiliki kewajiban dan memiliki keharusan yang memiliki bobotnya sama. Bahwasannya membacakan Al-Quran dan mendirikan sholat itu dua-duanya diperintahkan oleh Allah. Namun banyak orang yang membaca ayat ini bahkan hafal, bahkan sampai di luar kepala dibacakan, tapi tidak memaknai esensi dari ayat ini sendiri. Bahwasannya bacalah dan sholat, ada kalimat bacalah. Nah, pemirsa di rumah, Ustadz Abu Marlo itu bicara di stasiun TV nasional ya. Makanya di bagian terakhirnya itu pemirsa di rumah, itu bukan di YouTube itu. Jadi ini pendakwah resmi. Ya gimana diundang bahkan mengisi acara rutin di stasiun TV nasional bicara agama, bicara Islam. Saya akan coba membantu mencari titik temu ya. Bagaimana sebetulnya pemahaman kita bahwasanya membaca Al-Quran dengan sholat itu jelas lebih wajib sholat. Itu semua orang muslim yang waras akalnya mesti memahami itu. Dalam rukun Islam itu tidak ada membaca Al-Quran, yang ada sholat. Lalu apakah Ustadz Abu ini salah? Ya bisa jadi benar kalau yang dimaksud dengan membaca Al-Quran adalah membaca Fatihah. Karena orang yang nyuruh sholat itu artinya nyuruh baca Quran. Jadi Pak Marlo itu kalau mau main logika, ya logikanya harus jauh. Jangan sementok-mentok baca ayat terus nebak-nebak. Ini kan suruh baca Quran baru suruh sholat. Tapi kita kok cuma sholat aja. Kok ibu-ibu nanya kamu sudah sholat belum? Nggak pernah nanya sudah baca Quran belum? Kan sama-sama wajib. Oke, sama-sama wajib Pak Abu. Tapi yang wajib itu baca Fatihah. Jadi ibu-ibu itu cerdas Pak Abu ketika dia bilang kamu sudah sholat belum? Kalau saya jadi ibu-ibunya, kamu kok cuma nyuruh anak kamu sholat, kok nggak nyuruh anak kamu baca Quran? Kan perintahnya utlu ma uhiya ilaika, ya. Kemudian di situ juga wa aqimis sholatah. Kan dua perintahnya, ya tinggal dijawab sama ibu-ibunya. Kamu goblok, orang kalau sudah sholat itu sudah baca Quran. Kalau orang sholat nggak baca Quran, nggak sah sholatnya. Jadi pinter ibu-ibu itu. Kalah sama mama berarti ya. Walaupun mungkin maksudnya itu ingin menyemangati kita baca Quran. Oh iya. Tapi jangan lalu buat hukum-hukum sendiri. Tidak pernah ada ulama manapun, dalil manapun yang mengatakan hukum membaca Al-Quran di lain sholat itu wajib. Hukumnya adalah sunnah mustahab. Ya. Yang wajib itu adalah membaca Al-Quran di dalam sholat. Apakah di dalam sholat itu disebut membaca? Ya jelas Pak, qiraatil Fatihah. Fatihah apa Pak? Kan Al-Quran. Oh, tapi kan cuma sebagian. Lah romong somo terus utlu ma uhiya itu di luar sholat harus membaca Quran semua. Mati kita Pak, semua orang harus membaca Quran sampai hatam. Terus berapa kali sehari? Kan jadi repot.
Itulah kalau memaknai Al-Quran melalui pendekatan, nggak ngerti pendekatan apa ya. Tapi saya kira yang lebih miris, kalau orang-orang seperti ini masih ada yang percaya. Itu yang lebih miris itu. Betapa lemahnya kita. Kalau saya yakin tidak percaya. Saya yakin orang akan tertawa-tertawa saja mendengarkan orang ini bicara masalah agama, bicara masalah Allah lah, tidak mau disebut Allah, maunya disebut dia, in huwa. Kita syahadat aja, asyhadu alla ilaha illallah, bukan illallah. Tapi apa ya? Ya tadi saya coba mengikuti kerangka logikanya saja. Apalagi kalau ditanya, utlu itu apa, maknanya? Bacalah. Yang suruh baca siapa? Kamu. Kamunya siapa di situ? Kita apa siapa? Kalau kita kan utlu, kalian. Kamu dengan kalian masa sama? Oh enggak, kita. Oke. Uhiya ilaika, diwahyukan kepada kamu. Siapa kamu di situ? Kita. Memangnya Al-Quran diwahyukan kepada kita? itu kalau mau pakai cocok-cocokan aja, itu untuk Nabi, Pak. Jadi utlu ma uhiya ilaika itu untuk Nabi. Kenapa? Karena uhiya ilaika itu diwahyukan kepadamu. Hebat sekali kita merasa menjadi konteks dari ayat itu. Kalau mau main kejar-kejaran logikanya Pak Marlo. Iya kan? Jadi Pak memahami bahasa dengan benar katanya kan. Utlu ma uhiya ilaika. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu. Memang kita diwahyukan apa, Pak? Diwahyukan Quran. Ada orang yang diwahyui Al-Quran selain Allah, selain Rasulullah. Setelahnya ya. Ya kalau sebelumnya diwahyukan kitab suci ada. Ya. Misalnya Injil, Taurat, Zabur dan sebagainya. Jadi ayolah ya. Kadang-kadang memang kita ini yang begini-begini ada aja panggungnya ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Namanya ya kan orang ini yang bilang Indonesia itu negara ratingnya bawah sekali ya. Islamnya bawah sekali. Justru yang paling tinggi New Zealand. Kenapa bisa begitu? Ya entahlah. Itu maksudnya rating negara yang paling Islami itu New Zealand. Indonesia malah di peringkat ratusan gitu. Ya mungkin salah satu penyebabnya ya karena ada orang-orang seperti Pak Marlo ini bicara agamanya ya begitu ya. jadi bicara agama Islam tapi entah pakai aturan apa ya. Jadi kalau orang-orang seperti ini masuk pendakwa di stasiun TV itu seperti pemain Liga Tarkam yang mungkin di bangku cadangan. Kemudian ada pelatih atau manajer ya dari klub sepak bola Serie A, entah lagi mabok, entah lagi apa, dia beli pemain itu, kemudian disuruh main. Nah, yang nonton ibu-ibu, ya itu Pak, tertawa semua yang nonton ya. Ini apa-apaan sih? Paling ya begitu ya. Tapi ya semoga kita terselamatkan dari melakukan hal-hal yang buruk walaupun kemasannya baik ya. Allahumma dina